Sholat 5 waktu ini adalah harus dikerjakan pada waktunya dan kewajiban bagi setiap muslim. Ya, orang Islam wajib untuk mengerjakan sholat. Kalau orang kafir, orang non muslim bagaimana? Apakah wajib mengerjakan sholat? Jawabannya adalah secara wajib disuruh untuk sholat, enggak. Jadi tidak boleh misalnya ada orang kafir, ayo sholat, tidak boleh. Kenapa? Karena orang kafir ini sholatnya tidak sah. Kalau menyuruh orang kafir sholat, berarti sama halnya menyuruh orang kafir mengerjakan sesuatu yang tidak sah. Jadi secara kewajiban untuk disuruh tidak wajib, tetapi secara kewajiban nanti di akhirat akan disiksa karena tidak mengerjakan sholat, iya. Jadi orang kafir itu tidak diperintahkan, tidak disuruh sholat dalam kondisi dia kafir, tetapi dia diperintahkan untuk masuk Islam. Dan setelah dia menjadi Islam, menjadi muslim, maka dia diperintahkan untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam agama Islam. Jadi tidak disuruh untuk sholat, tidak dikatakan kepadanya, hei ayo sholat, ayo ke masjid yuk, ikut sholat yuk, tidak boleh. Kenapa? Karena ibadahnya tidak sah, karena dia kafir. Tetapi nanti di akhirat, karena dia kewajiban untuk masuk Islam, ya, dia disiksa karena tidak masuk Islam, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Akil, orang yang berakal. Berarti orang gila tidak wajib sholat. Orang gila tidak wajib sholat. Baligh. Jadi orang yang baligh lah yang wajib sholat. Anak yang belum baligh bagaimana? Kalau anak kecil yang belum mumayyiz, usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ini biasanya belum mumayyiz, maka tidak wajib sholat dan tidak boleh disuruh untuk sholat. Nyuruh sholat, ayo sholat, itu bukan seperti itu cara ngajarin dia sholat, bukan. Kenapa? Karena anak yang belum mumayyiz ini tidak sah sholatnya, maka tidak disuruh sholat. Karena berarti apa? Menyuruh dia mengerjakan sesuatu yang tidak sah. Nah, terus kalau mau ngajarin sholat bagaimana? Cara kita mengajar dia sholat adalah dengan menyuruh dia untuk melihat orang sholat. Ayo nak, ikut ke musola, lihat bapak sholat misalnya. Bahasanya seperti itu, bukan disuruh sholat, ayo sholat. Bukan seperti itu, karena dia sholatnya tidak sah. Menyuruh anak kecil sholat, anak kecil yang 2 tahun, yang masih balita, bawah 5 tahun, ini belum mumayyiz. Itu sama halnya menyuruh dia untuk mengerjakan sesuatu yang tidak sah. Seperti itu. Makanya caranya adalah menyuruh dia untuk melihat orang sholat. Ayo lihat bapak sholat, ayo ke musola lihat bapak sholat. Bisa seperti itu. Nah, terserah dia mau menirukan gerakan, ya terserah dia. Tapi kalau nyuruh dia sholat, ya itu keliru, bukan seperti itu. Misalnya ini juga penting, kadang anak kecil misalnya dibawakan Al-Quran, tidak boleh. Al-Quran ini ya tidak boleh, anak kecil misalnya tidak boleh, yang belum mumayyiz tidak boleh disuruh bawa Al-Quran, tidak boleh. Ya. Terus bagaimana? Ya tidak boleh. Kalau seandainya anak ini sudah siap untuk diajari, ya sudah katakan 5 tahun, 6 tahun lah, itu kalau untuk belajar, tujuan belajar seperti itu boleh, walaupun tanpa dia berwudu. Tetapi kalau seandainya disuruh bawa-bawaan atau disuruh ambilkan bapak Quran, tidak boleh, tidak boleh. Nah ini banyak sekali yang tidak diketahui oleh masyarakat kita. Jadi kewajiban sholat ini adalah untuk orang yang baligh. Orang yang belum baligh, apabila belum mumayyiz, maka tidak ada kewajiban sholat dan tidak disuruh untuk sholat. Yang belum mumayyiz. Tapi kalau sudah mumayyiz ini ya kadang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sudah paham, sudah tanggap. Kalau diajak ngomong itu nyambung. Ini berarti orang tuanya kewajiban untuk menyuruh sholat, tetapi anak ini tidak wajib sholat. Orang tuanya wajib menyuruh sholat, mengajarkan tentang tata cara sholat, tetapi si anak kalau tidak sholat dia tidak berdosa, karena dia belum baligh. Nah, dikerjakan pada waktunya berarti tidak boleh sebelum dan juga tidak boleh sesudah, kecuali ada uzur. Jadi sholat maghrib ya harus pada waktunya, bukan jam 5 karena belum waktunya, atau jam 8 karena sudah selesai waktunya. Kalau tanpa uzur tidak boleh. Tetapi ini masalah tidak boleh, ini haram artinya dia berdosa. Tetapi apabila mendahulukan sholat sebelum waktunya, ini dosanya lebih parah. Dosanya lebih parah.
Lebih parah mendahulukan daripada mengakhirkan. Kenapa demikian? Jawabannya adalah karena kalau mendahulukan itu sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Orang umpamanya sholat zuhur jam 11. Sah apa tidak? Tidak sah. Tidak sah, dan dia masih ada kewajiban untuk mengerjakan sholat zuhur ketika sudah masuk waktunya. Tapi kalau misalnya sholat zuhur jam 4, bagaimana misalnya? Kalau tanpa ada uzur, misalnya tadi males, sibuk, bla 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 dan seterusnya, jam 4 loh dapat hidayah sholat zuhur, bagaimana? Dia berdosa. Kenapa? Karena telah mengeluarkan sholat dari waktunya, tetapi dia punya kewajiban untuk mengqadha. Makanya di sini sholatnya sah, tetapi dia berdosa apabila tanpa ada uzur. Dan sudah kita sebutkan uzur itu seperti tidur, ketiduran, seperti kelupaan. Nah, ini namanya uzur, atau bepergian, ini namanya uzur. Seperti itu. Jadi ini adalah tentang masalah sholat harus dikerjakan pada waktunya. Ya, kalau dalam perjalanan yang jauh, yang sekiranya bisa meringkas sholat atau mengqashar sholat, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, zuhur, asar, atau isya, ini adalah dalam perjalanan. Atau menjamak, mengerjakan sholat di waktu pertama, 2 sholat di waktu pertama, atau di waktu yang kedua. Yang pertama dinamakan dengan jamak takdim, yang kedua dinamakan dengan jamak takhir. Nah, kalau seperti ini boleh, tapi ada ketentuannya. Seperti itu. Nah, jadi tadi sudah kita sebutkan bahwasanya kewajiban sholat ini adalah bagi orang yang baligh. Berarti yang belum baligh ada 2 macam, ada yang sobi, masih anak-anak, balita, belum mumayyiz. Maka ini tidak wajib sholat dan tidak boleh disuruh sholat. Tidak boleh disuruh itu maksudnya ayo sholat, itu tidak boleh. Tapi diajari tentang sholat, diajari atau dimotivasi untuk sholat, dikasih pendidikan, diedukasi tentang sholat. Bagaimana caranya? Ini hanya permasalahan cara. Caranya adalah dengan disuruh untuk melihat orang sholat, bukan disuruh sholat. Dan ini sangat penting sekali. Kayak orang gila misalnya, orang gila sholatnya sah apa tidak? Tidak sah. Apakah kita menyuruh orang gila sholat? Enggak. Karena sama halnya menyuruh orang untuk mengerjakan sesuatu yang tidak sah, mengerjakan ibadah yang rusak. Nah, ini malah bukannya pahala, malah berdosa. Siapa yang berdosa? Yang nyuruh. Karena orang gila kan sudah gila, bukan mukallaf. Seperti itu. Jadi kalau wali, tadi kita sebutkan, kalau anak-anak yang masih di bawah 5 tahun, yang belum mayyiz, itu tidak ada kewajiban untuk mengerjakan sholat. Tapi kalau sudah mumayyiz, sama, tidak ada kewajiban, sama, tetapi orang tua wajib menyuruh dia sholat setelah mengajari tata caranya. Yang umur 7 tahun, 9 tahun, yang belum baligh, mau mendekati baligh, ini diajarkan tentang tata cara sholat. Kewajiban orang tuanya, bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya dari kedua jalur. Tidak hanya sholat, begitu juga dengan puasa. Begitu juga dengan puasa. Kewajibannya ini adalah ketika anak sudah berusia 7 tahun Qamariyah, 7 tahun Hijriyah. Ya. Jadi setelah berusia 7 tahun genap, maka ini orang tuanya ini wajib untuk menyuruh anaknya mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat setelah diajarkan. Kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan mumayyiz. Mumayyiz ini tadi sudah saya jelaskan, saya deskripsikan ringkas, yaitu anak yang sudah tanggap, sudah bisa diajak ngomong, sudah bukan hanya sudah ngomong ya, tapi sudah tanggap, paham dengan pembicaraan. Ditanya itu nyambung kalau dijawab itu. Biasanya ini ya 7 tahun, 6 tahun tergantung. Bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa istinja sendiri, itu namanya sudah mumayyiz. Dan perintah sholat ini adalah perintah yang sungguh-sungguh, bukan perintah yang sekedarnya, perintah yang dengan sendagurau, tetapi perintah yang sungguh-sungguh. Sekiranya anak ini menjadi paham bahwasanya sholat ini adalah perkara penting dan tidak boleh ditinggalkan. Tidak hanya diperintah untuk sholat, anak juga diperintahkan untuk mengqadha sholat. Jadi kalau misalnya anaknya bangunnya kesiangan, subuh misalnya, disuruh untuk sholat, ayo sholat subuh, tadi ketinggalan, diqadha sholatnya. Diperintahkan seperti itu untuk membiasakan diri. Nah, kalau puasa juga demikian. Apabila sudah kuat berpuasa, maka orang tua juga memerintahkan untuk berpuasa. Kalau sudah mumayyiz, kalau sudah 7 tahun. Dan kalau si anak ini bandel, tidak mau, bangkang, tidak mau puasa, tidak mau sholat, setelah usia 10 tahun, maka orang tua punya hak. Nah, saya bilang punya hak
punya wewenang untuk memukul si anak dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menjadikan cacat, bukan pukulan yang membunuh, bukan pukulan yang mematikan. Seperti itu. Jadi itu adalah kewajiban orang tua. Tidak hanya itu, orang tua, wali anak ini juga harus mengajarkan anak mereka tentang permasalahan akidah. Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah tidak serupa dengan segala sesuatu, Allah disifati dengan sifat kesempurnaan yang layak baginya, maha kuasa, maha berkehendak, mengetahui. Allah maha suci dari sifat kurang seperti lemah dan bodoh. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai hamba yang mulia yang Dia ciptakan, yang mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, yaitu para malaikat. Kemudian Allah juga mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman dan memberikan peringatan kepada orang-orang kafir. Yang pertama adalah Nabi Adam, yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini adalah Muhammad putra Abdullah, putra Abdul Muttalib, lahir di Mekah, diangkat menjadi nabi di Mekah, kemudian diperintahkan hijrah ke Madinah. Ya, perintah hijrahnya ini adalah melaksanakan perintah Allah, bukan karena lari dari tanggung jawab, bukan karena takut. Kemudian beliau meninggal di sana dan dimakamkan di sana. Allah juga menciptakan jin, ya, dan jin dan manusia nanti akan musnah, akan binasa. Kemudian nanti mereka akan dibangkitkan, kemudian dihisab, diperhitungkan amal perbuatannya pada hari kiamat nanti. Jadi hal semacam ini harus diajarkan. Ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka. Surga tempat yang dipenuhi dengan kenikmatan, balasan bagi orang-orang mukmin. Neraka tempat yang dipenuhi dengan siksa, balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian ada kewajiban-kewajiban agama, sholat, puasa, zakat. Diajarkan bahwasanya berbohong itu dosa, berbohong itu haram, zina itu haram, mencuri haram, dan yang lain sebagainya. Diajarkan semacam ini.